Sebelumnya kita telah membahas segi 4 pada jajar genjang. Nah, sekarang kita masih membahas tentang segi 4, tetapi pada belah ketupat. Nah, bagaimana sih bentuk dari belah ketupat? Nah, di sini ada satu contoh bentuk belah ketupat, yaitu namanya belah ketupat ABCD. Nah, belah ketupat itu adalah bangun datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 4 buah rusuk yang sama panjang. Jadi, keempat sisinya memiliki panjang yang sama. Jadi, panjang kalau di belah ketupat ini ya, jadi panjang AB akan sama dengan panjang BC, akan sama dengan panjang CD, dan akan sama dengan panjang AD. Dan memiliki 2 pasang sudut yang bukan siku-siku. Jadi yang pertama ada pasangan sudut A dan C, yang kedua ada pasangan sudut D dan B. Nah, kedua pasang ini memiliki sudut yang bukan siku-siku. Berarti kalau bukan siku-siku yaitu bukan 90 derajat. Nah, yang masing-masing sama besar dengan sudut di hadapannya. Berarti sudut A yang berhadapan dengan sudut C akan memiliki besar sudut yang sama. Jadi sudut A akan sama dengan sudut C. Begitupun dengan pasangan sudut D dan B, di mana besar sudut B akan sama dengan besar sudut D. Lalu, belah ketupat itu dibentuk dari gabungan 2 segitiga sama kaki yang kongruen. Kongruen itu sama dan sebangun, dengan menghimpitkan alasnya. Jadi di sini, misalkan ada sebuah segitiga ABC, segitiga sama kaki ABC. Nah, ketika dipasangkan cermin pada sisi alasnya, maka akan terbentuk belah ketupat. Hasil cerminan dari segitiga ABC akan membentuk segitiga ABC juga, yang dimana memiliki bentuk yang sama dan juga sebangun. Atau ilustrasi lainnya seperti ini. Di sini ada 2 buah bangun segitiga sama kaki yang dimana memiliki ukuran dan bentuk yang sama atau sama dan sebangun. Nah, ketika dihimpitkan alasnya, di sini kita menghimpitkan alas dari segitiga yang satu dan segitiga yang kedua, maka akan menjadi belah ketupat. Sifat yang pertama dari belah ketupat, yaitu semua sisi pada belah ketupat sama panjang, di mana pada belah ketupat ABCD ini menunjukkan panjang AB sama dengan panjang BC sama dengan panjang CD dan sama dengan panjang AD. Jadi setiap sisinya memiliki panjang yang sama. Kalau misalkan panjang AB-nya 5 cm, berarti panjang BC, panjang CD, dan panjang AD-nya juga 5 cm. Lalu sisi yang berhadapan sejajar ada 2 pasang, yaitu AB sejajar dengan DC dan BC sejajar dengan AD. Nah, karena AB sejajar dengan DC, maka sudut A ditambah sudut D akan 180 derajat dan sudut B ditambah dengan sudut C yaitu 180 derajat. Karena AD sejajar dengan BC, maka sudut A ditambah sudut B 180 derajat dan sudut C ditambah sudut D 180 derajat. Atau singkatnya sama seperti jajar genjang, di mana sudut yang saling berdekatan akan membentuk 180 derajat. Nah, di mana jika sudut A ditambahkan, kan sudut A ini berdekatan dengan sudut B dan berdekatan dengan sudut D. Jadi, jika sudut A ditambahkan dengan sudut B, maka akan menghasilkan sudut yang besarnya itu 180 derajat.
Begitu juga ketika sudut A dijumlahkan dengan sudut D, maka akan menghasilkan sudut 180 derajat. Begitupun yang lainnya. Dan sifat yang selanjutnya, sudut yang berhadapan sama besar. Di sini ada dua pasang sudut yang saling berhadapan, yaitu sudut A dan sudut C, lalu ada sudut B dan sudut D. Jadi jika sudut A itu 30 derajat, maka sudut C juga akan 30 derajat. Jika sudut A 45 derajat, maka sudut C juga akan 45 derajat. Nah, kalau sudut D ini berhadapan dengan sudut B, maka ketika sudut D-nya itu 50 derajat, maka sudut B-nya juga 50 derajat. Jika sudut D-nya itu 110 derajat, maka sudut B-nya juga 110 derajat. Lalu sifat yang keempat, sudut-sudut yang berhadapan sama besar dan dibagi dua sama besar oleh diagonal-diagonalnya. Jadi, jika kita menggambarkan diagonal pada belah ketupat, yaitu diagonal DB dan diagonal AC, maka setiap sudutnya ini akan terbagi dua sama besar. Misalkan di sini ada sudut A. Sudut A besarnya itu 50 derajat. Karena digambarkan diagonal AC, maka sudut yang besarnya 50 derajat itu akan terbagi dua sama besar, yaitu di sini akan menjadi 25 derajat dan di sini juga akan 25 derajat. Lalu sifat yang kelima, diagonalnya berpotongan saling tegak lurus dan membagi dua sama panjang. Nah, jadi diagonal AC dan diagonal BD ini saling tegak lurus ya, dan saling membagi dua sama panjang. Jadi maksudnya diagonal AC ini dan diagonal BD kan saling berpotongan, ya, saling berpotongan yang tegak lurus. Nah, di sini panjang AC ini akan terbagi menjadi dua yang sama besar. Jadi maksudnya AO akan sama dengan OC. Jika misalkan panjang AC-nya itu 8 cm, maka akan terbagi menjadi dua sama besar. Berarti 8 dibagi 2 yaitu 4 cm. Maka A ke O akan 4 cm dan O ke C akan menjadi 4 cm. Begitu pula dengan diagonal BD, yang ketika diagonal BD berpotongan dengan AC, maka diagonal BD ini akan terbagi dua sama besar. Misalkan kalau BD-nya 6 cm, berarti BD ini akan terbagi menjadi dua, yaitu 3 cm dan 3 cm. Berarti B ke O 3 cm dan O ke D itu 3 cm. Dari perpotongan diagonal AC dan BD ini, maka akan menghasilkan sudut siku-siku. Karena AC dan BD saling berpotongan tegak lurus, maka akan menghasilkan sudut siku-siku pada titik perpotongan dari diagonal. Nah, seperti ini. Selanjutnya ada keliling dan luas belah ketupat. Nah, di sini belah ketupat itu panjang sisi-sisinya disimbolkan dengan S. Karena apa? Karena setiap sisi-sisinya memiliki panjang yang sama. Jadi di sini kan ada 4 sisi yang disimbolkan dengan S. Lalu ada diagonal, yaitu diagonal 1 dan diagonal 2. Lalu yang pertama di sini ada rumus untuk mencari keliling belah ketupat. Kita ingat lagi bahwa untuk mencari keliling itu tinggal menjumlahkan panjang sisi-sisi pada bangun datar tersebut. Di sini
bangun datar belah ketupat, berarti panjang sisi-sisi pada belah ketupat, yaitu kita tinggal jumlahkan. Di sini A ke B adalah S, B ke C adalah S, C ke D adalah S, dan A ke D adalah S. Jadi tinggal kita jumlahkan S ditambah S ditambah S ditambah S. Jadi kan di sini S-nya ada 4, maka bisa dituliskan 4 kali S. Lalu ada luas belah ketupat. Luas belah ketupat itu rumusnya adalah L sama dengan 1/2 dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Nah, diagonal 1 yaitu AC, diagonal 2 adalah BD. Di sini ada belah ketupat PQRS. Diagonal-diagonal belah ketupat PQRS berpotongan di titik O. Jika PS sama dengan 8 cm, berarti PS tuh ini ya, PS 8 cm, dan besar sudut SPO sama dengan 75 derajat, berarti SPO 75 derajat. Tentukan panjang RS, panjang sudut QPO, besar sudut PSR, keliling belah ketupat PQRS. Jadi nanti kita harus menentukan kelilingnya. Yang pertama kita harus mencari panjang RS, panjang RS. Nah, karena semua sisi pada belah ketupat itu sama panjang, dan tadi yang diketahuinya hanya satu sisi yaitu PS, maka karena PS-nya 8 cm, sehingga RS-nya juga akan memiliki panjang yang sama dengan PS, yaitu 8 cm. Yang selanjutnya kita mencari sudut QPO. Berarti sudut sebelah sini ya. Nah, diagonal membagi sudut menjadi 2 sama besar. Jadi kan sudut QPO ini ada pada sudut QPS, di mana sudut ini telah terbagi menjadi 2 oleh diagonal PR. Maka ketika di sininya 75 derajat, maka di sininya juga akan 75 derajat. Maka bisa dituliskan sudut QPO, yaitu yang dicari ya, sudut QPO akan sama dengan sudut SPR. Sudut SPR atau SPO ya, bisa ditulis SPR atau SPO, yaitu 75 derajat. Selanjutnya kita mencari besar sudut PSR. Nah, kita ingat sifat di mana besar sudut yang berdekatan jika dijumlahkan akan menghasilkan besar sudut 180 derajat. Nah, di sini besar sudut PSR berdekatan dengan sudut QPS dan sudut QRS. Nah, karena sudut QRS tidak diketahui sama sekali, maka kita gunakan sudut QPS. Maka kita bisa menuliskan sudut PSR ditambah sudut QPS sama dengan 180 derajat. Sudut PSR kita tuliskan lagi karena yang dicarinya adalah sudut PSR, ditambah sudut QPS itu yaitu 75 derajat ya, sebelahnya dan sebelahnya lagi 75 derajat, maka tinggal ditambahkan 75 derajat ditambah 75 derajat, maka sudut PSR sama ditambah 75 ditambah 75 150 sama dengan 180. Sudut PSR di sini kan operasinya penjumlahan ya, sudut PSR ditambah 150. Maka kita pindah ruaskan 150 ini ke ruas sebelah kanan, sehingga yang tadinya penjumlahan akan berubah operasi
menjadi pengurangan. Maka sudut PSR sama dengan 180 dikurangi 150, 30 derajat. Yang terakhir kita harus mencari keliling belah ketupat PQRS. Nah, gampang ya untuk mencari keliling. Rumusnya itu adalah K sama dengan 4 dikali S. Nah, karena tadi panjang sisinya kita ketahui yaitu 8 cm. Dimana PS 8 cm. Ketika PS-nya 8 cm, maka sisi-sisi yang lainnya juga akan memiliki panjang yang sama, yaitu 8 cm. Maka 4 dikali 8, yaitu 32 cm. Contoh soal nomor 2. Nah, untuk contoh soal nomor 2, di sini ada belah ketupat KLMN. Nah, pada belah ketupat KLMN diketahui panjang KO yaitu 9 cm dan NO 6 cm. Jadi KO-nya itu adalah 9 cm, NO-nya itu adalah 6 cm. Ditanyakannya itu tentukan KM, panjang LN, dan luas KLMN. Yang pertama, kita mencari panjang KM. Karena kedua diagonal belah ketupat saling membagi 2 sama panjang, maka kan tadi diketahui ya, KO-nya itu adalah 9 cm. Maka MO-nya juga adalah 9 cm. Berarti KM itu adalah 2 kali dari KO, yaitu 18 cm. Atau sederhananya, tadi kan KO-nya 9 cm, maka MO-nya juga akan 9 cm. Jadi 9 cm ditambah 9 cm adalah 18 cm. Begitu juga untuk mencari panjang LN. Nah, mencari panjang LN juga sama, karena tadi diketahui NO-nya itu adalah 6 cm, NO-nya itu 6 cm, maka LO-nya juga 6 cm. Maka panjang NL tinggal kita jumlahkan, 6 cm ditambah 6 cm, yaitu 12 cm. Atau jika menggunakan rumus, panjang LN sama dengan 2 kali panjang NO, yaitu 2 dikali 6 cm adalah 12 cm. Selanjutnya, kita mencari luas KLMN. Nah, untuk mencari luas KLMN, kita menggunakan rumus luas belah ketupat, yaitu setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Nah, berarti L sama dengan setengah dikali diagonal 1 itu adalah KM, dan diagonal 2 adalah LN. Nah, tadi kita telah mencari KM. Panjang KM itu adalah 18, dan panjang LN itu adalah 12, sehingga L sama dengan setengah dikali 18 dikali 12. 12-nya kita coret, 12 dibagi 2 adalah 6, sehingga 18 kali 6 adalah 108 cm persegi.